Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan duka. Kami bersyukur yang maha suci dan sempurna. Kami bertobat budi penamaskaran dan perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja budi penamaskaran, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Silakan buka buku Parita halaman 23. Kita bersama-sama mengawali puja bakti pada pagi hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha melalui melakukan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Yamam hako mayang bhagavantang saranang gata yono bhagavasata yasata mayang bhagavato dhammang rojema imehi sakarehitang bhagavantang sasa dhammang sasawaka sanggang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha.
Andamayang Buddha Sambhagavato Papapakana Makarang Aromasem Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Andamayang Saranagamana Patang Banamase Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Andamayang Pancasika pada patang Banamase Panatipata Weramani Sikam Padang Samadiyami Adinadhana Weramani Sikapadang Samadiyami Kamesu Micacara Weramani Sikapadang Samadiyami Musawadha Weramani Sikapadang Samadiyami Zora meraya majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Andamayang Buddhanusatinayang Karomase Iti pisom Bhagawam Arahang Samma Sambuddho Vijacarana Sampano Sugato Lokavidu Anutaro Purisada Masarati
Sata Dewa Manusana Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Andamayang Dhammanusatinayang Karomase Swagatom Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Veditabo Vinyuhi Ti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Andamayang Sangganusatinayang Karomase Sopatipanam Bhagavato Sawaka Sangho Ojopatipanam Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya patipanam Bhagavato Sawaka Sangho Samici patipanam Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catare Poresa Yoga Ni Ata Poresa Pokala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Kanjali Karaniyo Anutarang Punyaketang Lokasakti. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sang Siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang Sacakiya Gathayo Bhanamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajawajena Satite hotu sabadha Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawajena Satite hotu sabadha Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajawajena Satite hotu sabadha. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.
Tiada perlindungan lain bagiku. Damalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Andamayang manggala sutang bhanamase ewa me sutang ekang samayang bhagawa sawate yang viharate jetawane anata pendikasa arame atako anyatara dewata abhikantayara tiya abhikantawana kewalaka pangjetawanang obhasetwa yena bhagavate nupasangkami Upasangkametwa bhagavantang apiwadetwa ekamantang adhasi ekamantang bethago sadewata bhagavantang gadhaya ajabhasi Bahudewa manusaca manggalani acintayung akanggamana sotanang bruhi manggalamuddhamang asewana jabalanang panditanan casewana Poja ca pojaniyanang etam manggalamuddhamang paterupa desawaso ca pupe cakata punyata atasamma panidhica etam manggalamuddhamang baho sacanca se panca Vinnayo ca susikito sobhaseta jaya waca etam manggalamuddhamang mata peto upadhanang Botadhara sasanggaho anakola cakamanta etam manggalamuddhamang dhanan cadamacariya ca nyatakanan ca sanggaho anawajanika etam manggalamuddhamang arate verate papa majapana casanyamo apa madho cadhamesu etam manggalamuddhamang garawo ca niwato ca santo te cakatanyuta kalena dhammasawanang etam manggalamuddhamang kante caso waca sata samananan cadasanang kalena dhammasakaca etam manggalamuddhamang tapo ca brahmacariyanca Arya saca nadasanang nibbana sacikiriya ca etam manggalamuddhamang pota saloka damehi
Citang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggala modhamang eta desanikatwana sabhatama parajita sabhata sating gacchante tante sang manggala motamang. Demikian telah saya dengar pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, Arama milik hartawan Anatapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan, apa berkah utama itu? Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Sabar, mudah dinasihati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai di mana. Itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Silakan dibuka buku Parita halaman 40. Andamayang abinna pacawakana patang banamase jara dhammam hi jarang anatito byadi dhammam hi byading anatito marana dhammam hi maranang anatito sabehime piyehimana pehina bhavo vinna bhavo kamma sakom hi kamma dayado kamma yoni kamma bandung kama pati sarano yang kamangkari sami kalyanang wa papakang wa kasadaya dom bhavi sami
Ewang amehi abhinhang pacawe kita bang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu. Ya Bapak Ibu sekalian, setelah kita membacakan parita Bali Wacana, tiba saatnya kita hening sejenak, kita melakukan latihan meditasi. Silakan posisikan duduk yang tegak namun rileks. Lalu letakkan telapak tangan kiri di pangkuan, lalu di atasnya telapak tangan kanan, lalu pejamkan mata perlahan-lahan. Kita berkonsentrasi terhadap objek meditasi yang sering kita latih masing-masing. Dalam kurun waktu 10 menit ke depan, manfaatkan waktu yang singkat tersebut untuk bisa berkonsentrasi. Meditasi bisa dimulai.
meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Master Erwin Yap, saya himbau Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengecek HP masing-masing, bisa di silent terlebih dahulu supaya nanti jalannya acara bisa berlangsung dengan kondusif. Ya, selanjutnya saya persilakan Master Erwin Yap bisa maju untuk memulai Dhamma Desana pada pagi hari ini. Namo Buddhaya. Sugihonto. Selamat pagi saudara-saudara sedama. Maafkan saya, kakinya sempat kesleo tahun lalu. Enggak, 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih belum sembuh. Saya butuh pengobatan dari Tairo ya nanti ya. Ponakanku soalnya jago Tairo tuh udah janji-janji udah bertahun-tahun tuh nggak pernah melakukan juga. Tapi saya merasa mendapatkan berkah utama. Oke, Jaya Manggala kita sudah baca tadi. Berkah utamanya di mana? Saya dikelilingi oleh orang-orang yang bukan soal sayang sama saya, tetapi adalah orang-orang yang bijaksana. Ya, yang seperti tadi saya bilang bukan soal janjinya untuk mengobati kaki saya. Jadi mohon maaf saudara-saudara saya kalau duduknya agak aneh, jalannya juga agak aneh tadi. Tetapi juga memberikan kesempatan buat saya untuk untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu yang saya dapatkan. Jadi di sekitar saya banyak orang-orang yang bukan nggak ngurusin saya, tetapi semuanya tuh ada waktunya. Ya, semuanya ada waktunya. Nah, waktu Yudit menghubungi saya untuk bicara soal Dhamma Desana ini, saya bilang, mau ngomongin apa lagi, orang malam sebelumnya udah ada sudah ada topik feng shui-nya, kemudian besokannya terus Dhamma Desana, ini kamu kehabisan bicara. Tapi saya pikir adalah berkah saya juga untuk bisa sharing hari ini. Jadi saudara-saudara sedama, anggap saya, ya memang saya bukan Bhante. Ya. Jadi ada banyak kekurangan kalau misalnya saya membawakan Dhamma Desana. Banyak sekali kekurangannya. Karena yang kita akan dengarkan saat ini adalah sharing sebagai kehidupan kita sebagai umat Buddhis. Dan mungkin kita diingatkan kemarin yang datang adalah memang masanya, semuanya ada masanya. Masanya sekarang kita harus menguatkan daya observasi kita. Ya, saya senang banget di sini meditasinya 10 menit. Biasanya cuma 5 menit.
Ya, terus begitu saudara juga bilangnya dengan waktu yang singkat ini. Coba kalau kita observasi. Nah, sekarang kita belajar observasi. Yang jadi fokus atau topik pembicaraan kita atau sharing kita pada siang hari ini adalah sebenarnya observasi. Nah, kita belajar dari apa yang sudah terjadi di lingkungan kita. Nanti ini merembet nanti ke Manggala Sutta lagi. Sebenarnya dibalik, tapi ini kita lihat dari yang sekeliling kita. Ya, oke. Kalau yang namanya, mungkin kemarin masih ingat ya, jadi periode 9 ini, itu lambangnya ada 2 matahari. Ingat? Atas bawah. Nah, 2 matahari itu melambangkan apa? Mata. Mata kita ada 2 juga. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat bisnis apa yang paling luar biasa. Terutama mulai dari pandemi. Yang diagramnya atau logonya itu ada 2 bulatan juga. Siapa yang nebak? Bukan. Kita bicara logo atau nama yang yes, Google. Google naik lagi. Yahoo naik lagi. 2. Siapa di sini yang belum pernah pakai Zoom? Waktu pandemi kita Dhamma Desana pun juga Zoom. Saya nggak tahu di sini kalau di Jakarta begitu. Iya, pakai Zoom kan? Apa? Bunderan juga. Nah, apakah orang-orang yang pakai bunderan seperti saya berkacamata, maksudnya kayak saudara juga, akan lebih hoki di periode ini? Oke. Di luar itu ya, itu tuh hanya pertanyaan untuk supaya kita bangun aja. Tetapi di sini kita coba lihat di Manggala Sutta. Saudara-saudara tadi juga sudah menjelaskan membaca ya di Manggala Sutta di sini di saya di halaman 79. Nah, kita sudah membacanya, tapi yang tadi pagi ya keponakan saya, saudara Mario itu nanya gitu, sebenarnya feng shui itu butuh atau enggak sih? Nah, kita akan lihat di sini, ini jawabannya ada di sini sebenarnya. Ya, adalah di sini. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, oke, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Tahu nggak kalian hubungannya bertempat tinggal dengan kebajikan masa lampau? Ada yang tahu nggak ini nih artinya apa? Oke, saya cerita ya, ini sharing sekali lagi. Banyak nggak orang-orang, bukan soalnya beragama Buddha, agama apapun, pokoknya orang lah manusia. Kemarin Bante juga sempat sebut di negara, oke, yang nggak perlu feng shui pun, ya kaya-kaya aja, baik-baik aja, ya hubungan keluarganya juga baik, anak-anaknya juga maju, ya kan, bisnisnya juga maju, pokoknya baik. Nah, kita sebenarnya sudah mendapatkan kebijaksanaan itu dari sini. Ya, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Dianya yang sudah memiliki kebajikan di masa lampau, karenanya dia mendapatkan rumah dengan feng shui yang sesuai dengan kebajikannya di masa lampau. Di sini jelas ya. Jadi ada yang kok bisa ya? Pasti pakai feng shui? Enggak pakai feng shui pun juga dia bisa baik, berkahnya banyak. Nah, mana tadi? Oh, dan nah, kalau yang berikutnya di baris berikutnya, dan membimbing diri dengan benar. Kebanyakan yang, nah ini saya bicaranya bukan soal Buddhis lagi, tetapi orang kebanyakan awam. Dia tempatnya bagus. Ini saya nggak ngomong feng shui aja, tapi rumahnya bagus, bukan mewah, tapi bagus, memberikan dia banyak hoki. Ya, karena banyak juga orang-orang kaya yang rumahnya jelek kalau kita lihat dari secara fisik, tapi dia berkahnya banyak.
Ya, anak-anaknya pokoknya sukses. Dianya usahanya maju. Oke. Tetapi yang disayangkan adalah tidak membimbing diri dengan benarnya. Benar. Nah, ini yang saya mau sharing. Kenapa? Belakangan ini sejak pandemi juga ya, di antara klien-klien saya itu banyak kejadian yang aneh. Anehnya apa? Hubungan dengan saudara tiba-tiba terputus. Urusannya apa? Uang. Tapi padahal ini nih saudara. Jadi saudara itu om dan anaknya. Dari sejak kecil mereka akrab, si anak ini kecil sampai dewasa sampai sekarang udah punya keluarga. Akrab sampai bikin usaha sendiri. Nah, mereka datang ke saya waktu konsultasi. Saya sampai gemeteran juga ngomong. Saya itu paling nggak suka kalau misalnya orang eh, sedang konsultasi, saya kasih tahu yang negatif. Saya baca yang negatif gitu ya. Saya tuh nggak suka. Makanya kadang-kadang orang tuh, ayo ngomong aja yang negatif gitu. Kalau misalnya bacaan pace atau apa. Kayaknya nggak tahu wegah aja gitu. Tapi saat itu tahun 2009, saya ingat kejadiannya mereka datang. Oh kalian kerjasama ya, wah ya kita seneng lah ya kalau misalnya ada sahabat ataupun ya bahkan ada hubungan keluarga yang erat itu bekerja sama dan maju. Saat itu maju, oke? Maju. Tapi waktu dibaca, wah ini kerjasamanya jadinya nggak bagus. Tapi itu kan dia cuma bacaan aja, bacaan teorinya feng shui lah, maze lah, oke? Ini nggak bagus. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang bagus jalanin aja. Tapi tiba-tiba di pandemi, bukan karena pandemi, tapi tiba-tiba apa sih omnya ini nggak tahu kenapa berubah langsung. Kita bilangnya berubahnya tuh dahsyat sekali. Yang tiba-tiba membenci si ponakannya ini. Jadi semua aset perusahaannya langsung dibekukan sama dia, ke dia semua, nggak bisa dia apa-apakan. Dan setelah itu dia menjelek-jelekan nama si ponakan ini di keluarganya, sampai jadi ada sekutu sana, sekutu sini, ya. Dan ini terjadi, terserah kalian mau agamanya apa, ya, terserah agamanya apa. Jadi kita ini tidak bicara soal agama lagi kalau dalam hal hubungan dengan kebajikan masa lampau, betul nggak? Jadi ada yang memang sudah bagus. Nah, biasanya kita membutuhkan, jadi tadi pagi juga ada pertanyaan dari Mario, ponakan saya, tentang satu bangunan yang ini perlu difungsi atau enggak? Kamu tinggal di situ enggak? Kalau enggak ya enggak perlu, ya kan? Kalau itu hanya sebagai asetmu ya enggak perlu. Aset maksudnya nanti ini mau dijual atau apa, enggak perlu. Oke? Jadi di sini kembali lagi di sini kita sebenarnya sudah mendapatkan jawaban. Kalau hubungannya dengan saya, karena kebetulan saya adalah pekerjaan saya, memang profesi saya adalah feng shui, pace segala macam. Butuh atau enggak sih kalian gitu? Nah, apakah ini bertentangan dengan ajaran Sang Buddha? Tapi di mana kalau saya perhatikan semua agama, ya bahkan di Buddhis sendiri pun ada nyebut feng shui kok sebenarnya. Asal di ajarannya itu ada menyebut arah mata angin itu feng shui kok. Di sini ada kan di arah sini, oke, arah selatan. Kita bilangnya kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu ada yang melindungi kita, betul? Ya, itu pun feng shui sebenarnya, feng shui. Selama kita masih di badan ini. Nah, ini bukanlah tesis untuk mempertahankan diri saya sebagai ahli feng shui. Jadinya itu tuh ya apa namanya beda dengan ajaran. No, memang bukan agama, tetapi yang saya bagikan di sini adalah kita sebagai umat Buddhis butuh atau enggak, lihatnya dari sini aja. Ya. Karena banyak juga yang nanya gini, ini suami istri,
sudah punya cucu, suami istri. Suka naik gini, saya tuh jodoh nggak sih sama dia? Gimana jawabnya? Anda kalau misalnya di tempat saya. Banyak yang seperti itu. Oke? Kadang-kadang sekarang sih saya udah mikir ya udah diam aja nggak usah dijawab. Mikir dewe gitu ya kan. Kamu udah menjalani samsara itu, pernikahan itu. Dukanya juga banyak, ya kan? Tapi itu adalah memang ya, yang namanya jodoh itu juga berkah utama. Bukan jodoh soal suami istri aja. Jodoh apapun itu adalah berkah yang dari kebajikan masa lampau, betul? Nah, tetapi juga banyak kejadian di mana yang tiba-tiba cerai aja. Terus cerai, udah gitu udah cerai, kembali lagi siklusnya. Dia merasa kesepian, dia membutuhkan aku tuh harus punya pendamping. Oke, dia cari lagi, dapat lagi. Tapi ya gitu, kalau nggak cocok ya nggak cocok aja. Jadi sekarang kalau misalnya Anda di tempat saya sebagai konsultan, dan mereka ini tidak mengenal Manggala Sutta, apa yang kita harus jawab? Bantu saya coba. Ini nih kita bicara soal pernikahan. Kalau saya sebagai Feng Shui pun, saya tidak akan bilang misalnya gini, kamu udah bagus, manajemen perusahaan juga udah bagus, penghasilan juga udah bagus, keluarga di rumah bagus, semuanya bagus lah, itu lagi jaya-jayanya. Dia mau Feng Shui, itu greedy, itu udah rakus istilahnya. Mau nambah lagi, ya yang sudah bagus, nambah lagi. Itu greedy namanya. Saya malah kadang-kadang yang seperti itu saya tolak. Ngapain? Ini udah bagus, jalankan saja. Ya namanya hidup, pasti ada masalah. Ya nih masalah, biasanya cari lagi masalah yang lain kan. Masalah lain, nah ini gimana cara feng shui-nya? Enggak semuanya bisa dilakukan dengan feng shui. Enggak semua juga dengan, oke puzzle misalnya. Tetapi yang saya, nanti setelah ini kita langsung sesi tanya jawab. Oke, barangkali ada yang saya bisa sharing. Tetapi ini pengalaman saya sebagai umat Buddhis, tentang feng shui hari ini masih hubungannya dengan kemarin ya, dan juga untuk kita lebih mengerti sekarang saat ini kalian baik-baik saja enggak? Di luar dari wihara ini, di tempat ini ada masalah, tapi saat ini lagi duduk nih ada masalah enggak? Enggak ada kan? Karena pikiran kita kan, kita bilangnya taruhnya di luar. Enggak sih, sebenarnya ada aja di situ. Karena pikiran ada karmanya kan, karma pikiran. Sudah tercetak, mau di luar wihara, mau di dalam wihara. Nah, apa yang kita lakukan berarti pikiran kita saat di wihara? Menyucikan katanya gitu. Enggak juga sih. Ya, kalian tetap bisa berpikir, berkama pikiran apapun saat di wihara pun. Cuma di wihara itu banyak sekali tata tertib segala macam adalah untuk apa? Untuk supaya kita pikirannya diberikan kesempatan untuk berkarma pikiran baik. Tenang, fokus. Jadi kita bisa memilah yang mana yang bagus, yang mana yang kurang baik untuk diri kita. Kembali lagi Manggala Sutta. Oke, nah di sini tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan. Di wihara para bijaksanawan tuh banyak sekali, ya terutama Bhante sih, ya terutama Bhante. Berarti apa? Kalau kita mau bergaul tuh berarti ada dua komunikasi ya. Kita perlu bergaul dengan para bijaksanawan. Para bijaksana siapa? Biku, setahu saya kalau di agama kita atau ya jalan hidup kita ini sebagai umat Buddhis adalah biku. Ya sudah, cobalah bergaul dengan itu, dengan mereka.
para bijaksanawan. Dan yang ini cuma pesan saya, moga-moga kita bisa melakukan juga. Kemarin juga sempat disebut bahwa tentang rupang, ya kita sempat bicara soal rupang. Dan kita bicara soal Bante kemarin juga bicara ada 3 macam naga. Itu betul banget ya yang Bante bilang. Nah, intinya sebenarnya adalah kita membutuhkan sesuatu ya sebagai simbol. Kita masih belum sempurna soalnya. Ya kan, kita masih belum bisa menghafal, bukan gini. Maksudnya kita bisa menghafal parita. No problem. Saya pernah melakukan itu juga. Saya hafalin parita tertentu. Apakah saya itu makin banyak duitnya dengan parita itu? Ada, soalnya Bantenya bilang, ya ini bukan Bante Indonesia, Bante Thailand. Kalau baca ini gitu ya, nanti ini masalah ini selesai. Sebenarnya di dalam bacaan paritanya itu adalah yaitu masalah itu. Seperti ini di Jayamanggala. Ada masalah-masalah, mungkin kita punya masalah dengan rumah, di sini ada tempat tinggal. Mungkin kita masalah dengan apa namanya, orang tua, anak, istri, di sini sudah dibilang masalahnya ada. Mungkin dengan berdana-dana ya, uang misalnya, di sini ada, semuanya ada kok di sini. Kalau kita asal hidup aja untuk menjadi orang yang berjaya, ya itu tuh semuanya ada di sini sebenarnya. Cuma tinggal perenungannya kita aja. Nah itu yang bisa kita lakukan di meditasi. Tapi kita kembali lagi membutuhkan sesuatu simbol. Nah simbol ini jangan dihafalkan. Simbol bisa macam-macam. Di Tantrayana simbolnya dengan mudra. Nah kalau saya perhatikan di Theravada kita nggak ada apa-apa. Semuanya nggak ada kan? Nggak perlu pakai apa-apa. Sebagai perumah tangga saya dan Anda, saya cuma memberikan satu mungkin cara lah ya, sedikit cara. Karena kalau kita menghafalkan lama-lama kita hilang artinya. Nah ada baiknya kita itu punya sedikit, seperti yang saya pernah lakukan itu, dan itu terbukti adalah ini di print, terserah parita yang mana, karena ada hubungannya dengan masalah kita masing-masing atau samsara kita, itu di print, taruh di tas atau dompet, tiap kali, karena itu ada simbolnya, ada barangnya, fisik, yang nggak ada artinya apa-apa sebenarnya, sama dengan rupang sebenarnya tidak ada, tapi yang kita ada pelajari adalah soal kita menghormati rupang Sang Buddha. Saya bukan menjelek-jelekan ya sekali lagi di sini. Cuma pengertian kita adalah rupang itu menyimbolkan pengajaran Sang Buddha. Makanya kita menghormati ajaran Sang Buddha dengan cara melakukan anjali, namaskara ke rupang. Ya, dan kalau kita perhatikan semua budaya agama pasti membutuhkan itu. Apapun, termasuk kita sebenarnya. Nah, dalam hal ini untuk masalah apapun, samsara kita dalam hidup, coba lihat bagian parita mana yang rasanya itu ini bicara buat saya. Ada jalan keluarnya di sini. Saya nggak tahu jalan keluarnya gimana, tapi ada di sini. Ya, kalau saya bilang Manggala Sutta udah komplit. Kalau soal nama baik lah, apa namanya kekayaan lah, hubungan yang baik, ini udah komplit buat saya. Jadi saya suka, dan yang saya print memang bolak-balik. Jadi bagian depan bahasa Palinya, bagian belakang adalah artinya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia juga kadang-kadang ada yang penjelasannya itu masih kurang paripurna, ya. Inggris lebih dekat, ya bahasa Inggris. Jadi bahasa apapun terjemahannya kalian boleh pakai. Kemudian kalau pas lagi nggak enak hati gitu ya, biasanya kita meditasi.
Tapi belum tentu kita punya waktu untuk, bukan waktu, lingkungan yang baik untuk kita meditasi. Ambil ini, baca aja. Nah, untuk apa? Supaya pikiran kita, kama pikiran kita difokuskan ke bacaan tersebut. Nah, niscaya penyelesaian masalahnya itu ada di situ. Biasanya tiba-tiba, oh itu maksudnya. Ya, nah itu adalah perjalanan kita dengan parita yang kita suka hafalkan atau kita baca setiap minggu. Itu pun kalau rajin tiap minggu datang. Oke, mari silakan. Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak ada, udah loh. Saya hari ini hanya menyampaikan pesan. Tadi ada sharing yang memang banyak sekali, saya nggak tahu kenapa juga. Kalau jawaban saya gampang, pasti guna-guna. Dan saya bukan ahlinya untuk ngurusin guna-guna. Ya. Banyak sekali kejadian seperti itu yang unik sekali, tapi itu juga biasa di bergantian periode tuh banyak kejadian seperti itu yang aneh-aneh. Ya, buat saya sendiri pun aneh. Dari dunia lain gitu, bukan dunia ini nih, dunia lain. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan. Oke, ada. Ya, kok. Saya senang satu engkaunya lihatnya tuh dari segi positifnya aja. Pintunya tidak di Tenggara, tapi Tenggara tahun ini bagus. Apakah pintu saya masih pindah ke Tenggara, yang mana tidak memungkinkan juga? Mungkin itu adalah bangunan tetangga, betul nggak? Ya, oke. Nah, ini balik sini dulu kok. Saya senang sekali dengan ini. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Oke, udah sesuai belum? Rasanya kerasan nggak di situ? Kerasan ya Pak ya? Itu dulu. Ini kebenarannya di sini. Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau berarti memang cocoknya kerasannya itu karena dulu kok kebajikannya udah cukup untuk punya rumah yang bikin kerasan. Oke. Dan membimbing diri dengan benar. Masih gini, oke pintunya di situ. Kayaknya nggak benar kan kalau misalnya kita tiap tahun pindah-pindah pintu, ngikutin yang bagusnya. Nah, itu berarti membimbing diri dengan benar. Memang ada caranya. Kalau misalnya memang di situ pintunya tidak di Tenggara, dan rasanya jarang rumah tuh yang pintu di Tenggara. Oke, kecuali di tempat-tempat yang kebanyakan yang pengalaman saya Feng Shui itu yang ngadep-ngadep ke arah-arah tertentu itu biasanya di daerah-daerah banget di pelosok ya kebanyakan. Kalau di kota itu jarang. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, berarti kita perlu mengaktifkan saja. Kunci utamanya itu. Jadi kalau pintunya tidak di Tenggara, berarti sisi rumah kan pasti ada semua sisi. Ya, ada semua sisi. Misalnya pintunya di sini tidak Tenggara, tapi Tenggaranya di sisi situ. Kita bisa mengaktifkannya dengan kemarin tuh nomornya berapa yang di Tenggara? 2. Nah, 2 ini nih elemennya adalah tanah. Berarti kita aktifkannya dengan apa? Dengan api. Api dengan apa? Lampu. Kemarin saya udah ngomong kok. Jadi itu daerah situ diterangkan. Ya, jangan terus tiba-tiba ada cepluk, ada lampu gitu aja itu buat apa? Buat feng shui. Ya, tentu kita melakukannya dengan benar. Ya, dibikin pokoknya daerah itu lebih terang. Yang kuncinya adalah terang. Jadi bukan soal lampu.
Nah, lampunya jadi jimat. Ini pasti datang banyak kekayaan, nggak seperti itu. Sama halnya dengan yang saya mungkin anjurkan saja, ya. Apapun Parita yang berbicara dengan Anda dari samsara yang ada saat ini, boleh di print, dilaminating kalau perlu, ya, ditaruh di tas. Itu sebagai pengingat. Sama seperti itu juga. Lampunya itu sebenarnya adalah ruang terang adalah pengingat bahwa di situ ada chi atau energi yang bagus yang bisa kita gunakan untuk kebaikan kita. Artinya apa? Karena daerah itu terang, kita bisa beraktivitas lebih banyak di situ. Misalnya apa? Aktivitas membaca, aktivitas bekerja yang membutuhkan banyak mata untuk beraktivitas, berarti di ruangan itu. Dengan kita aktif di ruangan itu pun kita sudah menyerap energi itu. Gitu ya Kak ya? Terjawab? Mudah ya? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Pengalaman yang pertama buat saya trauma. Terus di 2021 mama mau pindah ke rumah saya yang sebelumnya itu adalah Jawa ini. Waktu itu saya nggak tinggal sama mama. Jadi saya dari sudah ada feeling, makanya perlu baca doa sih. Saya atau apa? Terus karena waktu itu jam pandemi, jadi nggak ada. Akhirnya mama pindah. 1 minggu setelah pindah, mama pindah kena COVID. Jadi sekarang kalau kayak mau pindah rumah itu ada masalah apa ada syaratnya apa kenapa enggak jadi tidak sekali aja kenapa dengan pilih saya kuat banget. Kalau soal meninggal, itu adalah karma masing-masing. Jangan menyalahkan diri. Oke, terus udah gitu mama meninggal juga karena COVID. Oke, memang lagi ya COVID, gitu. Salahin COVID-nya, jangan salahin rumah. Kenapa? Sekali lagi, di sini dibilang di Manggala Sutta bahwa adalah kebajikan masa lampau kita untuk di rumah. Di apa ya kita bilangnya ya di lingkungan hidup tertentu. Kenapa kita lahir di Indonesia? Kenapa kita nggak lahirnya di negara yang jauh lebih baik? Mungkin dalam arti kalau misalnya untuk agama Buddha mungkin kita di Thailand, lahirnya di situ, itu adalah dulunya kita udah begitu. Jadi saudari mungkin nggak perlu menyalahkan itu soal rumah tanggalan dulu ya. Oke, jadi trauma ini wah perasaan pasti ada yang meninggal gitu. No, itu adalah karma masing-masing, jalan hidupnya masing-masing. Oke, nah di Feng Shui memang ada kita menghitung tanggal. Betul, oke dia menghitung tanggal juga kan. Nah yang tinggal di situ siapa? Oke, maksud saya yang masuk ke mama sama papa. Oke, dua-duanya meninggal nggak? Oke, mama aja kan? Oke, berarti memang sudah jalan hidupnya. Enggak selalu. Enggak selalu. Ini kebetulan di dalam samsara hidupnya saudari. Jalannya seperti itu, jodohnya kayak gitu. Ya, ada kejadian misalnya mau pindah, nggak selalu. Kayak misalnya Anda mungkin tandanya kalau mau pindah rumah gitu kan, padahal udah dihitungin feng shui-nya.
ya kan? Terus ini dia apakah perlu ritual tertentu atau sembayangan tertentu supaya nggak meninggal? Nggak bisa, karena itu memang sudah jodoh karmanya dia. Oke, jangan menyalahkan adanya kekurangan yang kita lakukan. Sekarang hitungan feng shui udah ada tanggalnya, berarti udah bagus, ya kan? Tapi kita nggak bisa menyalahkan yang lain, rumah, situasi, enggak. Biasanya memang udah jodoh karmanya. Berdamailah dengan itu. Ya, jadi jangan kita jadi tambah sengsara, bikin kita nggak enak hati terus dan memiliki pemikiran bahwa kita membutuhkan sesuatu untuk menghindari karma orang lain tidak berbuah. Nggak bisa. Anda tetap hidup aja. Sampai saat ini istilahnya. Belum selesai, maksudnya urusannya di sini, betul ya? Nah, tapi yang urusan orang lain, jadi sama aja yang kayak toh kita udah tahu bahwa hidup kita mau baik, mau jahat, udah pasti juga mati kan? Tadi kita udah baca itu juga, pasti mati. Nah, kapan matinya itu tidak ditentukan dengan pindah rumah misalnya dalam hal ini. Ya, dan tidak ditentukan dengan kurangnya doa, enggak. Ya, diyakini itu enggak. Saya pun dalam melakukan feng shui misalnya untuk cari-cari tanggal yang tepat misalnya untuk renovasi, untuk apa segala macam, memang ada. Ini kita belajar itu. Banyak orang yang suka nanya, bukan Buddhis aja ya apapun. Kita perlu enggak sih melakukan ritual tertentu atau doa-doa tertentu? Kamu butuh enggak? Kalau kamu butuh untuk meyakinkan diri bahwa itu akan menjadi lebih bagus, ya silakan aja. Selamatan biasanya kalau orang Jawa, betul ya? Oke, mau selamatan? Enggak, silakan. Kamu mau panggil Bante, enggak usah pakai Bante, pakai suaranya Bante juga bisa, Bante doain misalnya. Karena kita berkeyakinan yang baik untuk pindah rumah ini, tanggalnya membimbing diri dengan benar dengan pengetahuan feng shui. Ini udah dicek tanggalnya, udah bagus gitu ya kan. Tapi kita mau meyakini akan menjadi lebih baik dengan doa Bante, ya undang Bante untuk mendoakan. Ya sekarang sudah teknologi udah canggih. Kita bisa dengan Zoom. Ya misalnya, ya. Tapi saya yakin jawabannya itu bukan karena rumahnya, bukan karena mau pindah. Ya memang masing-masing sudah karmanya saat itu memang sudah selesai kehidupannya. Ya, oke. Ya. Udah bisa senyum kan? Oke. Enggak, bukan karena itu. Ya, jadi nggak perlu doa-doa apa tambahan. Misalnya sekarang, oh saya mau pindah rumah, siapa lagi yang mau mati ya gitu. No, yang perlu didoakan adalah kamu. Ya, yang perlu didoakan adalah kamu untuk tidak memiliki pemikiran yang salah mungkin. Ya, buat saya itu pemikiran yang salah dalam arti ya memang udah kalau hidup dan mati itu kan masing-masing. Ya, dan itu bukan karena doa gitu. Kalau dia memang saat itu harus meninggal, ya udah memang saatnya. Mau mempercepat meninggal lebih gampang sebenarnya. Yang seperti kemarin saya cerita ada, bukan klien saya kebetulan, untungnya ya dia tiba-tiba meninggal, sebelumnya sakit juga yang berat sekali. Dan dokter nggak tahu sakitnya apa. Padahal dia sedang kayaknya, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak baik lah. Banyak orang yang dirugikan. Ya, istilahnya nipu lah bahasanya. Itu berkah utama enggak? Enggak. Tapi dia matinya lebih cepat kalau menurut saya. Ya. Menurut saya matinya lebih cepat karena itu.
Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan. Selamat pagi Pak Erwin, saya Kiki. Saya mau tanya tentang slide semalam yang ditampilkan, yaitu salah satunya Mohon maaf, suaranya menggumam. menggumam. Yang saya tanyakan tentang slide log. Halo. Coba gini, nggak usah pakai mic, agak lebih kencang aja. Mungkin mic-nya juga yang bikin. Yes. Yes. Ya, dari 5 elemen. Ada 5 elemen kemarin kalau tulisan. Yes. Berarti kan ada 2 logam. Logam, antara 1 logam 2024 dan 1 tanah 2024. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pokok dan pembakar. Jadi kan satu di pos di tahun 2024 di tanah Yes. Yes. Jadi yang kedua, yang dari mana kita bisa menemukan elemen ini data sinyal jumlah termasuk elemen oh ya itu tuh bagaimana analogi sinyal tersebut dianalogikan sebagai tenaga air. Terima kasih, Anda cerdas sekali ya. Senang sekali ketemu sama orang cerdas. Ini adalah orang bijaksana. Moga-moga nggak ngeyel sih. Kalau ngeyel kita berantem. Tuh. Jadi gini, untuk menentukan elemen dari bisnis tertentu, kita bicara bisnis kan? Bisnis ya, ini kita bicara bisnis. Sebelum naga air yang sinyal. Jadi ada 2 tadi pertanyaan. Itu dari mana? Dari karakter. Karakternya itu seperti apa? Dan itu yang melahirkan uang buat pedagang tersebut. Oke, kita ngomong yang gampang dulu. Misalnya air. Tadi itu logam mulia. Ada logam, tapi logam, misalnya kayak logam, ya logam lah, ya. Misalnya seng atau apa, itu logam. Kalau Anda jualan itu, ya udah bisnisnya logam, betul? Nah, terus kenapa kalau misalnya jualan logam mulia termasuk bisnis tanah? Padahal dia jualan logam loh. Kan tadi dibilang logam dan sejenis ini. Oke. Karena logam mulia itu adalah, kita ngomongin emas lah, emas batangan, ya. Ini pembicaraan saya di ekonomi biasanya. Itu adalah sifatnya sebenarnya dia apa? Kita nggak pakai logam itu, si logam mulia, sorry. Kita ngomong emas deh. Kita tidak pakai emas batangan buat bangun rumah kan? Nggak seperti pipa misalnya gitu untuk saluran air yang dari logam. Emas batangan biasa kita pakai buat apa? Sorry? Investasi, betul. Jadi uang kan? Jadi karakter dia adalah uang. Nah dia logam mulia itu, emas batangan itu adalah sifatnya adalah investasi yang stabil. Betul? Nah, karakter stabil itu adalah karakter tanah. Mengerti sekarang? Oke. Karenanya dia dikategorikan di tanah, bukan di logam. Oke. Tadi apa, rokok dan tembakau? Ya, rokok di apa namanya? Kayu, tapi kalau tembakau di tanah. Kebalik. Oke, kebalik. Pengertiannya begini.
yang saya bilang tadi, dapat uangnya. Jadi kalau misalnya kita jualan rokok, ya jualan rokok itu dapatnya itu dari sifat rokoknya itu apa? Kayak kertas ini loh. Kertas itu termasuk elemen kayu. Ya, yang dibakar. Itu rokok. Sifatnya kan gitu. Nah, kita dapat uangnya dari kayu artinya. Karena sifatnya kayu. Kalau tembakau itu sebenarnya sama kayak sembako. Oke? Tembakau itu bukan tanamannya, tapi yang udah diproses. Kayak rokok sih sebenarnya ya, yang sudah diproses. Tapi belinya bal-balan kan kalau tembakau tuh. Sudah dirajang itu loh. Ya, jadi itu dianggapnya juga sebagai stok gudang. Nah itu tuh termasuk elemen tanah juga. Jadi apapun yang di stok kita kumpulin, kita tumpuk-tumpuk untuk waktu yang lama, itu tuh biasanya sebutannya tuh elemennya tanah. Karena karakternya ditumpuk tanah, di stok. Jelas? Oke. Nah sekarang ini gimana ini naga air? Oke, sekali lagi yang namanya naga itu adalah mitologi, legenda yang kita manusia bikin. Manusia membutuhkan simbol-simbol tertentu. Naga ada 5 macam. Nah sekarang di Feng Shui pun naga 2 macam. Kalau Feng Shui ini kita belajar Feng Shui ya, lingkungan. Ada naga air yang mana sungai. Sekarang kalau modern jalanan itu naga air. Oke. Gunung itu adalah naga tanah. Ingat, simbol. Disimbolkan. Supaya kita belajar, ini liukannya kayak gini, ini kepalanya di sini. Makanya sekarang kan ada sebutkan, bukan sekarang sih, dari dulu juga. Oke, ini adalah kepala naganya di sini, buntutnya di sini. Jelas? Ada yang tahu begitu? Oke, nah sekarang kalau kita bicara, oke, gunung adalah naga tanah, betul nggak? Kalau gurun pasir gimana, rata gitu tuh, nggak ada naganya dong, betul kan? Kalau gurun pasir gimana? Nggak usah mikir banyak, biarkan ahli feng shui aja yang mikir. Cuma gurun pasir pun itu juga ada naganya, ya. Jadi hanya sebutan saja. Jadi gurun pasir pun juga kan ada naik turunnya, ya. Nah, jadi itu karena feng, ada feng shui. Ya, feng dia berubah-berubah terus, ya. Jadi itu hanya sebutan. Nah, kayak kemarin kita bicara soal saluran apa wifi, internet, ya. Analoginya di mana? Ingat hanya simbol saja untuk kita membayangkan, wah ada naga gitu ya dengan nama ini naga Telkomsel, naga apa M3, apalah gitu. Hanya untuk kita membayangkan, untuk belajar, ya. Karena chi ini kita nggak bisa lihat, karenanya kita membutuhkan bantuan untuk lebih mengerti. Sama yang tadi juga, jalanan tuh ya naga air. Ya jalanan gitu. Sekarang kita ngeliatnya udah jalanan. Dulu bahasanya naga air, yang mana adalah sungai. Karena sungai adalah transport. Kembali lagi soal itu. Air, transportasi air. Analoginya apa? Sekarang saya tanya, ada kemarin. Tapi kalau jual mobil, itu adalah logam. Analoginya apa? Balik lagi, ingat karakternya. Kita dapat duitnya dari mana? Kalau misalnya Anda rental mobil, kamu kerjanya apa, Di? Sewa jasa. Jasa apa? Nah, kan pas kan? Aku tuh bukan dukun, tapi aku ngelihat mukamu tuh muka naga air. Oke, istilahnya kamu sewa mobil. Nah, kenapa itu dibilangnya air? Padahal kamu urusannya tuh dengan mobil. Ya, transportasi. Kenapa transportasi dibilangnya air?
Bukan cepat, kalau lebih cepat lagi tuh api. Kayak mercon kok. Atau kembang api. Ada yang bisa memberikan jawaban? Ini jadi kelas feng shui. Tapi enggak, ini bagus buat kalian jadi lebih pintar. Bahan bakar, api. Iya, jalan-jalan. Yes. Seperti apa? Air itu menyebar. Air itu menyebar. Makanya transportasi, sewa rental, rent a car, itu kita bilangnya bisnis air. Karena kita mendapatkan uangnya, hartanya dari jasa air, istilahnya. Makanya dibilangnya bisnis air. Tapi kalau kamu jualan mobil, ya showroom mobil gitu, jualan mobil, itu jualan logamnya. Karena ya elemen utamanya banyakkan logam. Kita nggak jualan bensinnya, itu adalah api. Jelas? Jadi karakter dari masing-masing itu. Jadi kayak misalnya banyak orang yang nanya juga, saya SPBU, oke, kamu bisnisnya udah api. Bukannya air, karena kan dia kalau dituang juga kayak air. Yang enggak gitu ya kan, dia karakternya adalah membakar, bahan bakar tadi. Oke? Ya. Ini jadi perdebatan fungsionalnya dong yang ini yang urusannya dengan Pak Rita mungkin dengan hubungannya dengan feng shui ya. No, thank you. Terima kasih sekali, pertanyaannya bagus. Terjawab semua sekarang? Ya, jadi kita menentukan dari sifatnya, karakter dari bisnis itu, kayak manajemen kemarin saya bilang logam. Kenapa? Mau apapun, wihara pun juga butuh manajemen. Di rumah kita butuh manajemen keluarga. Oke. Kenapa manajemen kita bilang ilmu manajemen tuh kita bilangnya logam? Harus tahu, udah nggak usah mikir panjang-panjang. Harus tahu karakter logam. Karakter logam itu apa? Memotong. Ya, memotong. Jadi memotong tuh maksudnya apa? Dari apa namanya? Dari kayu, oke? Gelondongan bisa jadi parket kayak gini di apa? Dipotong dengan logam ya, dengan pisau, gergaji. Jadi manajemen tuh seperti itu, memotong, mendisiplinkan. Jelas? Membentuk sesuatu, itu kata-kata yang bagus, membentuk sesuatu menjadi lebih sesuai ke tempatnya. Itu adalah logam. Karena itu manajemen kita bilangnya logam. Nah, apapun bisnis air nggak bagus kan di 2024 kemarin, ingat? Ya, oke. Nah, berarti kita mau mengambil sifat dari logam. Jadi, karena logam bagus. Logam apa? Kita ambil karakternya, yaitu manajemen. Berarti tahun ini kamu mau lebih baik, yang hokinya, manajemenmu harus dibetulkan lagi, ditata lagi. Oke? Jelas ya? Terima kasih. Sudah? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Iya, Caeng. Oh, pinjam HP-mu ada? Ya. Mau taruh di mana? Maaf. Woi. Oke, jadi untuk menentukan arah mata angin itu mudah sekali. Dengan HP bisa. Justru itu tadi soal berbayar tidak berbayar itu nggak kena mic, jadi nggak semua yang dengar. Oke, mudah.
Di aplikasi pasti ada Kompas, ya. Oke. Berdiri di kira-kira di tengah-tengah rumah, bukan tengah ruangan ya. Kalau tengah ruangan untuk kita tahu, misalnya ini ruangan, kita berdiri di tengah-tengah, lihat aja gitu. Taruhnya terserah mau ngadep manapun kitanya, badan kita. Ngadep mana nggak ngaruh. Utara dia tetap utara, selatan tetap selatan. Lihat aja. Kamu tolong buka aplikasi Kompas. Nah, misalnya sekarang Cisaing buka aja aplikasi Kompas di situ. Nah, jadi di tengah ruangan, misalnya gini, ini rumah kita ya, kayak gini nih, diagram rumah kita, cari di titik tengahnya, berdiri di situ. Nanti ketahuan kok yang mana ini utara, selatan, tenggara, segala macam tahu. Oke, thank you. Misal, kan seperti ini kan? Nah, oh, sorry. Oke, seperti ini kan. Kalian mau berdiri di mana aja, menghadap mana aja, dia akan mengikuti arahnya. Ya, karena bumi kita nggak berputar sesuai dengan perputaran badan kita. Jadi ini pasti udah ikutin ini. Mudah ya Ci ya? Jadi ya. Sebenarnya Ci Caing nanyain buat orang lain sih. Karena Ci Caing udah tahu. Jadi cuma gitu aja. Kamu mau menghadap manapun yang namanya selatan di situ. Utara di belakang saya. Nanti saya menghadap sini, ya tetap aja selatan situ. Ya, oke. Tapi kalau untuk menentukan sisi atau ruangan rumah, berdirilah di tengah rumah, bukan di tengah ruangan. Oke, di tengah rumah, tengah, oke. Tinggal tunjuk, oh, oke. Berarti kamar tidur saya di sebelah timur misalnya, ya. Tinggal tunjuk aja, oke, situ, oh itu adalah kamar tidur saya. Itu kamar tidur di sisi timur. Nah, kemudian yang kemarin petanya itu berlaku sih, gitu ya kan. Kayak misalnya tadi engkaunya juga nanya, oh selatan bukan tenggara pintunya gitu. Ya udah, apa yang kita lakukan? Ya udah di tenggaranya itu kita kasih lampu yang lebih terang. Kalau misalnya itu gimana caranya? Ganti aja di ruangan itu lampunya wattnya ditinggiin, selesai. Oke. Ini yang praktis ya, tentunya apakah akan ada efeknya? Ada. Ya, apalagi kalau misalnya rumah kalian sudah difungsikan dulu sebelumnya udah sesuai lah fungsinya gitu, itu pasti efeknya lebih berasa. Tapi kalau misalnya mungkin saya nggak tahu fungsi saya salah atau benar, nggak apa-apa. Yang penting saya udah berkah utama, rumahnya udah bagus, kebajikan saya dulu udah bagus. Oke, ya udah aktifkan. Itu juga akan pasti ada hasilnya juga. Ya, dan spesifik hasilnya apa? Spesifik hasilnya ibu rumah tangga pasti lebih sehat, lebih kalau misalnya ibu rumah tangga juga kerja, ibu ya sang ibu kalau misalnya Anda tinggal sendiri perempuan terutama ya pasti jaya dan lancar untuk apapun yang dilakukan di tahun 2024 seperti itu. Itu janji feng shui sih gitu ya kan. Paling tidak meningkatkan. Ya, oke. Sudah ya Ci ya? Terjawab ya Ci ya? Oke, terima kasih. Sudah tidak ada lagi anak-anak muda nggak nanya game apa sekarang yang lagi itu. Yang untuk game. Ngomong-ngomong AI, game itu tuh adalah bisnis yang bagus sekali. Jadi kita orang tua yang punya anak yang pengen belajar, anaknya pengen belajar apa? Jadi bukan gamer tapi lebih cenderung ke desain ya, game design. Silakan ini saatnya waktunya. Masih lama 20 tahun. Ya, jadi kalau misalnya 3 tahun dia belajar terus segitu dia bikin ya kalau dia suka juga dan sesuai mungkin dengan budgetnya ya. Tapi udah belajar itu aja. Ya, masa depan cerah atau AI ya, artificial intelligence. Oke, baiklah, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya harapkan kita semuanya paling tidak mendapatkan butir-butir pencerahan walaupun sedikit, ya tetapi kita mendapatkan pencerahan bagaimana kita menjalani nanti di tahun 2024 ini. Saya akan pakai cara saya print, saya cetak Manggala Sutra untuk saya bawa kemana-mana.
untuk mengingatkan saya. Walaupun kadang-kadang kita sudah hafal malah. Itu cuma kadang-kadang hafal, malah kitanya, udah hafal, udah gitu aja. Itu bagus, hafal tuh subconscious. Ya, tapi kadang-kadang di saat dunianya kita udah kita udah bertemu dengan dunia real nyata, cuma ngingetin aja ada Manggala Sutta, baca aja bagian mana yang mungkin saat itu bisa kena. Oke, itu untuk saya, nggak tahu untuk saudara, tapi silakan mungkin tips ini bisa dilakukan buat tahun 2024 supaya kita ya Manggala Sutanya tuh, wah kita ngerasain Manggala, Jaya Manggalanya itu di tahun 2024 ini. Oke, sampai jumpa lagi, saya nggak tahu kapan lagi diundang. Saya senang banget kalau ke Malang, karena makanannya banyak yang enak, kalian juga banyak yang pinter-pinter orang sini, itu senang untuk berdiskusi. Terima kasih, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Sadu, sadu. Anumodana atas sharing dhamma yang telah disampaikan oleh Master Air Punjab, semoga memberikan kita pencerahan dan semangat di tahun 2024 ini. Selanjutnya kita melakukan satu kebajikan dengan melakukan dana paramita. Kali ini nggak usah musik ya, soalnya pakai musik yang biasanya itu bawaannya pingin goyang. Jadi kita melakukan kebajikan, kita menyanyikan lagu Marilah Kita Berdana. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Ratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Ratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa kebahagiaan bagi Anda semua. Selanjutnya kita bernyanyi. Nah, waktu masih ada dan harinya terang benderang, kita nyanyi 2 lagu ya hari ini. Yang pertama himne sama Kiwirya, tolong operator disiapkan musiknya.
halaman awal-awal. Bersatu sehati kita melangkah, dituntun oleh Dharma Sang Buddha. Mendengar alunan parita suci, inilah tekadmu tulus dan murni. Himbawa Yayasan Samagi Wirya, tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhamma-Mu bersampailah tujuan, Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Bahagia sejati. Setia hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhamma-Mu bersampailah tujuan, Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Ya, tepuk tangan boleh. Biar semangat. Ya, silakan buka buku lagunya halaman 46. Soalnya tadi Ko Erwin sudah mengomongkan tentang ara-ara ya. Jadi hari ini kita menyanyi lagu Roda Kehidupan. Biar muter-muter. Nggak usah musik, nggak ada musiknya. Oke, sudah pada yang kalau yang hafal lagunya nyanyinya lebih keras ya. 1, 2, 3. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia putna dan berbeban, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan berdamai. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu Majjhima Patipada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. lingkaran hidup manusia
buta dan berputar, ibarat ronda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu Majjhima Patipada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Ya, bisa tepuk tangan lagi biar semangat. Ya, Puja Bakti minggu depan tanggal 28 diisi oleh anggota sangga ya, antara Samanera atau Atasilani. Jadi ada dana makan untuk Samanera dan Atasilani. Lalu nah ini Bursa sama Giwirya ya. Bulan depan tidak terasa sudah mau Imlek ya Sinja. Jadi Bursa sama Giwirya menyediakan berbagai perlengkapan untuk mewarnai Imlek Anda di rumah ya. Mulai dari permen ya, silakan bisa dibeli di bawah permen, lalu hiasan naga, hungpau ya, angpau kosong ya, isinya isi sendiri ya. Keset naga. Wah, ini ada keset juga, ada taplak meja, ada set apa ini? Sarban Imlek. Ya. Oh, 5 peti sarung bantal dan 1 taplak. Jadi kalau Anda beli semua yang ada di perlengkapan Imlek ini, nanti rumah Anda berwarna merah-merah semua ya. Harganya murah-murah kok. Sama ada tas juga, nanti bisa dilihat ada tas kecil. Untuk anak kecil sih, bukan untuk mama-mamanya karena ukurannya kecil, bisa open order, pesan di kami open order, nanti saatnya dekat-dekat Imlek bisa diambil barangnya. Jadi buruan karena setahu saya barangnya terbatas di bawah ya. Lalu nanti bagi yang sudah mendaftar untuk bertemu dengan Master Erwin, entah untuk Pak C atau untuk mengecek molek gitu ya, silakan bisa ke belakangnya Dhammasala ini di ruangan di depannya Kuti, tangga Kuti itu, nanti berkumpul. Jamnya bisa jam berapa kok? 1. Jam 1 sepertinya. Nanti bisa tanya-tanya, ada panitia yang handle di sana. Ya, kita tutup Puja Bakti ini dengan Parita Pelimpahan Jasa, Parita Patidana halaman 122. Andamayang batidanang garomasen punya sedani katasa yananyani katani me tesang cabakino hanto satananta pamanaka ye piago nawantaca mayang mata pita dayo deta meca piaditawa kanye maja tawerino sata detan tilokasming tebum maca toyonika pance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname
Anumodantu te sayang yece magna pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana penyanang anumodana hetuna sabe sata sadahanto awera sukajiwino badan japa pondo pesa sejatang sobha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddha Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sape Satam Hawanto Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihantu Namo Buddhaya.